Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Farah Sashifa Aisyah. Dan aku, Anggun Amelia Saputri. Kali ini kita akan membahas tentang karya-karya puncak di setiap periode sastranya. Oke, tanpa basa-basi aja nih ya. Kita langsung aja bahas karya-karya puncak yang ada di setiap periode sastra. Oke, baik. Ayo kita mulai dari mana ya? Dari mana ya? Oke Mbak, kita mulai dari periode yang pertama, yaitu periode Balai Pustaka, yang dimana periode ini itu mulai tahun 1920-an. Oh, ini Balai Pustaka itu yang karyanya terkenal novel Siti Nurbaya itu ya, Mbak ya? Karyanya Marah Rusli ya? Benar sekali. Jadi Siti Nurbaya ini itu membahas tentang si Siti Nurbaya dan juga Samsul Bahri, yang mereka itu sebenarnya saling mencintai Mbak. Bahas cinta. Cuman terhalang yang namanya adat dan juga status sosial ekonomi. Oh, tapi ini kalau nggak salah itu novel yang berani banget pada masa itu ya Mbak, karena Iya, berani Mbak. mengkritik yang namanya itu kawin paksa. Benar, sepakat sekali. Dan selain itu, selain Siti Nurbaya nih ya Mbak, itu juga ada satu karya puncak lagi yang judulnya itu Salah Asuhan. Nah, Salah Asuhan ini itu karyanya Abdul Muin. Untuk selanjutnya nih, untuk selanjutnya itu kan setelah Balai Pustaka itu ada Pujangga Baru ya Mbak? Iya, Masanya betul, Pujangga Baru itu kalau nggak betul. salah itu tahun 1930 sampai 1942. Iya kan? Mbak, iya. Dan setahu aku pas masa periode Pujangga Baru ini itu karya-karyanya itu sudah muncul yang namanya semangat nasionalisme dan juga pemikiran yang lebih modern dibandingkan dengan pada saat periode Balai Pustaka. Oke, itu tokoh-tokohnya ya Mbak. Kalau nggak salah tuh Amir Hamzah sama Sultan Takdir Ali Syahbana, ya kan? Betul Iya, sekali. oke. Terus karya-karya puncaknya itu ada Layar Terkembang. Lalu juga ada yang judulnya itu tuh Belenggu. Nah, kira-kira nih ya Mbak Faras ini udah pernah denger atau udah pernah baca belum nih dua karya itu? Itu dua karya itu udah pernah denger, udah pernah baca juga sih Mbak. Keren sih, Karena keren. pas masa itu ya, karya-karya itu kan membahas tentang pendidikan perempuan dan konflik batin manusia di zaman-zaman itu tuh yang lagi kontroversial gitu. Bener Mbak Faras. Dan lebih kerennya lagi pada periode Pujangga Baru ya. Pada periode Pujangga Baru ini bahasa yang digunakan dalam karya sastra itu lebih indah dan juga lebih puitis lagi. Sebenarnya iya sih Mbak. Jujur aku kalau baca karya-karyanya pas di Pujangga Baru nih, sulit banget pahamnya, harus baca berulang-ulang kali dulu nih, ya Allah. Karena bahasanya terlalu puitis. Iya benar banget. Kalau bahasa 45 itu ya Mbak, aku tuh kepikiran tuh sama karya-karyanya Chairil Anwar tuh. Benar banget. Karya Chairil Anwar pada tahun 45 ini terkenal ya karena karya-karyanya itu yang pertama lebih bebas, terus lebih lugas dan juga penuh sekali dengan semangat perlawanan. Aduh, kalau bahas Chairil Anwar Mbak, aku pengen bacain satu puisi karyanya Chairil Anwar yang masih sampai sekarang tuh masih eksis gitu Mbak. Aku tahu nih, ini pasti judul karyanya itu Aku. Yes, bener banget ya. Pasti. Oke, kita mulai. Aku mau bacain satu puisi Mbak. Oke, siap, aku dengerin. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Keren banget itu, banget guys, keren. Tokoh-tokoh yang ada di angkatan 66 ini tuh siapa aja? Mbak Faras masih ingat nggak? Tokohnya ya Mbak. Mm-mm. Tokohnya itu
seingat aku tuh Taufik Ismail dan Gunawan Muhammad. Oh iya, dua iya itu benar-benar terkenal pas masa angkatan 66 ini. Iya. Nah, kalau semisal angkatan 66 ini tuh menurut aku karya-karyanya itu keren-keren, Mbak. Iya, Iya. karena pembahasannya itu tentang keresahan-keresahan masyarakat. Iya ya. Kalau zaman dulu nih Mbak, zaman Mm-mm. dulu tuh kalau keresahan masyarakat terus kritik-kritik atau orang-orang mau mempublik apa gitu ya, itu menggunakan karya sastra ya Mbak. Iya, Karya benar sastra, sekali, Mbak. karya-karya gitu. Kalau zaman sekarang mah tinggal pakai media sosial Mbak. Media sosial nih kayak Instagram ataupun TikTok ataupun WhatsApp ya yang banyak banget dipakai anak muda zaman sekarang. Udah tinggal kita omong, kita ketik tuh di sana. Ya udah nanti 1 menit 2 menit bakalan kesebar sampai ke seluruh dunia itu. Iya, Mbak, namanya juga kemudahan akses teknologi Teknologi, iya. kan. Kalau zaman dulu mah kita menuangkan kritik sosial ataupun kritik politik ya lewat puisi atau karya sastra lainnya gitu. Nah, kan angkatan 66 udah nih. Kita masuk ke Oke. angkatan yang dekat dengan anak muda, yaitu angkatan kontemporer. Wah, anak muda ya kayak kita ya. Itu tokohnya Pokoknya itu Andrea Hirata dan Sapadi Djoko Damono. Iya, bener banget. Terus kalau aku sih ya Mbak, aku itu suka banget sama karya-karya dari Sapardi Djoko Damono. Waduh, kenapa tuh Mbak? Ya karena karya-karya Sapardi Djoko Damono ini tuh ya masih sangat amat eksis tuh di kehidupan kita saat ini. Nah, ini aku mau bawain satu karya dari Sapardi Djoko Damono yang paling aku suka. Kenapa itu disukai Mbak? Karena tentang cinta. Relate banget. Iya, ini aku bawain ya Mbak, satu karyanya ini. Gini, isinya tuh seperti ini. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Aduh, menusuk gitu ya Mbak ya. Kayak Bener. tidak sempat disampaikan, tapi udah hilang. Terus nih Mbak, Oke. kan kita udah membahas semua periode sastra yang ada nih. Ini kesimpulannya itu seperti apa nih kesimpulannya? Jadi ya Mbak ya, dari kita tadi membahas tentang karya-karya sastra setiap periode itu tadi kesimpulannya, setiap karya sastra itu ternyata mengikuti perkembangan zamannya ya Mbak ya. Karena sudah selesai nih pembahasan kita pamit undur diri aja ya Mbak ya. Semoga apa yang kita sampaikan, yang aku sampaikan, kita sharing-sharing tadi juga dari yang aku sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, ya waktunya kita pamit ya Mbak ya. Betul. Kita pamit undur diri, saya Farah Sashifa. Dan saya Anggun Amelia Saputri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys.